Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang mengenai mengapa klaim asuransi ditolak. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Sri Rahayu Sudarmo, Head of Individual Operation dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Mbak Chandra. Bu Ayu, kiranya hal apa yang perlu diketahui nasabah jika ingin mengajukan klaim supaya pada akhirnya klaimnya tidak ditolak kemudian hari? Gampang sih, nasabah itu kamusnya cuma satu, polis asuransi jiwa. Jadi pastikan nasabah paham apa isi dalam polis, apa yang dijamin, apa yang dikecualikan, dokumen apa yang dipersyaratkan dalam polis, dan kapan klaim itu harus diajukan. Jadi selama nasabah paham itu, niscaya klaim akan dibayar. Tapi penyebabnya rata-rata klaim seseorang ditolak itu kenapa ya Bu? Penyebabnya bisa macam-macam. Yang pertama, pada saat terjadinya risiko, pada saat dilakukan klaim, itu status polisnya tidak aktif. Pembayarannya terlambat, gitu ya. Jadi tidak aktif. Yang kedua, nasabah sendiri tidak bisa melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh polis. Ya. Nah, yang ketiga, manfaat yang diajukan dalam klaim itu masuk di dalam pengecualian polis. Jadi tidak akan bisa di-cover gitu ya. Yang keempat, diajukannya terlambat. Oke, ternyata ada batas kadaluarsanya juga. Betul, ya, ada tenggat waktunya ya. Tadi kayak Bu Ayu singgung bahwa salah satu yang perlu diketahui nasabah adalah memang polisnya harus dipahami betul. Tapi kadang-kadang nasabah belum semuanya memahami polisnya. Nah, peranan dari tenaga penjual atau agen asuransinya harusnya seperti apa sih? Agen asuransi ini benar-benar berperan penting. Artinya yang menghubungkan perusahaan asuransi dengan nasabah adalah agen asuransi. Pada saat keputusan membeli, agen harus menyampaikan produk mana yang cocok dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, pastikan bahwa agen membantu customer, membantu nasabah untuk melengkapi form-form yang diperlukan dalam pengajuan asuransi. Jadi, jangan percaya kalau agen yang melengkapi, harus nasabah yang melengkapi. Kemudian, pastikan untuk tidak tanda tangan dalam form yang kosong. Jadi segala informasi yang disampaikan ke perusahaan asuransi itu sepengetahuan nasabah dan harus berdasarkan pengetahuan terbaiknya nasabah. Gitu. Nah, yang keempat gitu, pada saat polis sudah terbit, agen ini akan membantu nasabah memahami isi polis. Kemudian setelah itu, agen juga akan membantu nasabah untuk pelayanan purna jual. Kalau nasabah mau mengganti beneficiary-nya, ahli warisnya, atau nasabah mau melakukan transaksi apapun, bisa melalui agen. Itu dimungkinkan? Itu memungkinkan, ya, tapi kalau pembayaran premi dan segala macam harus langsung ke rekening perusahaan. Oke, ini kiranya apa saja sih harus dipersiapkan pada saat pengajuan klaim? Karena tadi pun Bu Ayu singgung bahwa ada dokumen yang tidak lengkap, itu bisa membatalkan klaim, betul ya? Betul. Apa saja yang harus disiapkan? Pastikan bahwa dokumentasi yang diminta oleh polis, yang dipersyaratkan oleh polis, semuanya sudah dilengkapi. Kemudian diserahkan tepat waktu. Oke, tapi kan ini kebanyakan ini ya, kadang-kadang nasabah asuransi mengeluh karena klaimnya mungkin dipersulit ataupun lama bertele-tele. Kiranya dari cara dari perusahaan asuransi sendiri untuk mengatasi stigma yang beredar pada saat ini bahwa pada akhirnya klaim itu tidaklah susah, klaim itu pasti tidak akan ditolak kalau memang ternyata prosedurnya benar. Kiranya kiat dari perusahaan seperti apa? Kita harus bersama-sama melakukan edukasi, terutama di media yang bisa disebarkan secara luas. Mungkin talkshow seperti ini, gitu ya. Yang kedua, kita mesti menjaga kualitas dari profesionalisme dari si agen yang bersangkutan. Semakin hari semakin ditingkatkan sehingga nasabah percaya apa yang dijanjikan oleh agennya, kemudian dideliver nantinya, disampaikan oleh perusahaan asuransinya. Yang ketiga, itu perusahaan asuransi sendiri harus melakukan inovasi-inovasi terhadap layanannya. Karena secara tidak langsung, namanya stigma yang buruk itu hanya bisa dijawab dengan bukti nyata. Begitu kita bisa memberikan apa yang nasabah mau, pasti stigma itu akan berubah. Sehingga pada akhirnya nasabah tidak hanya berpikir janji tinggallah janji, tapi sudah ada bukti nyatanya. Terima kasih Ibu Ayu atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh